Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih di GKP Kampung Tengah. Senang bisa kembali bertemu. Dan saat ini kita akan sama-sama mempersiapkan Yohanes pasal 10 sebagai dasar pembacaan Alkitab kita. Masih dalam suasana keprihatinan, firman Tuhan saat ini datang menyapa kita semua. Dan sebelum kita membaca serta merenungkan bagian dari firman Tuhan ini, saya akan membacakan ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, dilanjutkan dengan ayat yang ke-11, 14, dan 15. Sebelumnya mari kita satukan hati dan diri kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang senantiasa setia memelihara hidup kami. Saat ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang akan kembali diperdengarkan bagi kami sekalian. Tolonglah kami ya Tuhan, agar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk melanjutkan langkah mengisi kesempatan hidup yang masih Engkau percayakan. Urapan dari Tuhan kami nantikan, baik bagi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk mewartakan firman pada saat ini, pun bagi segenap hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri, membuka hati untuk firman-Mu itu. Di dalam nama Yesus Kristus, Gembala yang baik, kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 10 ayat pertama sampai ayat yang keempat, dilanjutkan dengan ayat ke-11, 14, dan 15. Ini merupakan bagian dari perikop Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi dombaku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudaraku. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca atau mendengarnya saja, tetapi juga yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Gembala. Apa yang ada dalam pikiran atau bayangan Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anakku ketika mendengar kata gembala? Ya, mungkin ada di antara kita yang langsung membayangkan suasana pedesaan, membayangkan padang rumput yang terbentang, membayangkan jalan setapak, membayangkan kandang domba, atau mungkin membayangkan ada pohon rindang lalu seseorang duduk di bawahnya sambil meniup seruling. Ada banyak gambaran yang muncul ketika kita mendengar
kata gembala. Pertanyaan berikutnya, perasaan apa yang muncul ketika mendengar kata gembala? Ya, mungkin ada yang biasa saja karena tidak pernah melihat secara langsung gembala, tidak pernah tahu bagaimana tugas sesungguhnya gembala. Tapi bagi kita yang pernah melihat, yang pernah mengalami bagaimana gembala bertugas menjaga kawanan kambing domba, maka kata gembala juga bisa memunculkan perasaan tenang, perasaan aman, bahwa gembala tidak mungkin meninggalkan kawanan gembalaannya sendirian. Dan pembacaan Alkitab pada saat ini, Yohanes pasal 10. Secara keseluruhan kita bisa membaca dari ayat yang pertama sampai ayat 21 dengan judul perikop Gembala yang Baik, memberikan gambaran yang sangat jelas tentang gembala. Kita melihat setidaknya di ayat pertama sampai ayat yang ke-10, Yohanes memberikan gambaran dengan menyandingkan gembala dengan pencuri atau perampok. Gembala digambarkan sebagai seseorang yang mengenal dengan baik domba-dombanya, pun domba-dombanya mengenal dengan baik suara gembalanya. Sang gembala digambarkan sebagai sosok yang memelihara kelangsungan hidup kawanan gembalaannya. Digambarkan sebagai sosok yang menjaga, yang melindungi dari bahaya. Dari banyak catatan, konon teks ini ditulis untuk menunjukkan keprihatinan Yesus terhadap para penguasa, termasuk terhadap para pemimpin agama yang tidak menjalankan peranan penggembalaan mereka dengan baik. Contohnya ada di perikop sebelum pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Dan kemudian disandingkanlah sosok gembala yang baik dengan pencuri, perampok yang sesungguhnya tidak mengenal domba-domba dan domba-domba pun tidak mengenal mereka. Pencuri atau perampok yang bukan datang untuk memelihara apalagi menjaga nyawa kawanan gembalaannya, tetapi untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Bagian yang kedua dari perikop gembala yang baik ini ada di ayat ke-11 hingga ayat 21. Penegasan bahwa Yesuslah gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombanya pun mengenal suara Yesus dengan baik. Yesuslah gembala yang baik, yang bukan hanya memelihara atau menjaga dari bahaya, tetapi juga mengorbankan dirinya, menyerahkan nyawanya untuk demi keselamatan domba-dombanya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini melalui pembacaan Alkitab kita saat ini kita mau belajar dua hal. Yang pertama, kita mau belajar untuk menenangkan hati. Tenanglah hatiku, tenanglah jiwaku, bahwa aku mempunyai gembala yang sungguh-sungguh baik. Aku dipunyai oleh gembala yang benar-benar baik. Dialah Yesus. Yesus mengenal saudara dan saya satu persatu. Sebagai anak-anak, sebagai remaja, pemuda, orang tua, pun kaum lansia, ia mengenal kita dengan amat sangat baik. Ia mengetahui segala keadaan kita, baik kita yang sedang senang maupun kita yang sedang susah, kita yang sedang bosan, kita yang sedang gelisah, kita yang takut, yang khawatir, yang berduka. Dia tahu dan mengenal saudara dan saya. Baik kita sedang tersenyum,
maupun ketika kita berurai air mata. Sebagai gembala, ia sudah, sedang, dan akan terus memelihara kawanan domba gembalaannya. Maka yakinkan hati, tenangkan hati bahwa semua yang sedang kita hadapi, semua yang sedang kita alami ada dalam pengaturan tangannya. Mungkin kita tidak dapat melihat, tetapi yakinlah bahwa gembala yang baik itu terus bekerja. Itu yang pertama. Dan bagian yang kedua, kita semua belajar untuk saling menggembalakan. Tema hari ini, teladan Sang Gembala. Kita sudah melihat apa yang Yesus lakukan untuk kawanan domba gembalaannya. Kita mungkin tidak sampai mengorbankan nyawa, tetapi kita mau saling menggembalakan. Sebagai anggota keluarga, pasangan suami dengan istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, fisik kita, pikiran kita, keadaan batin dan hati kita tidak selalu kuat, tidak selalu tegar, tidak selalu baik-baik saja. Kita tidak mungkin menjalankan peranan sebagai gembala yang baik yang telah diteladankan oleh Yesus. Kadang-kadang kita harus saling menggembalakan. Tidak bisa mengandalkan satu orang saja dalam rumah tangga untuk mengatur ini itu, untuk mengurus ini itu, untuk menanggung semua beban di pundaknya. Harus bisa saling menggembalakan, saling memberi diri, membagi waktu, memberi perhatian, menunjukkan kepedulian dan pertolongan. Dengan pertama-tama kembali saling mengenal antar anggota keluarga. Dengan mengenal, kita akan mengetahui kebutuhan, keperluan, dukungan apa yang dapat kita berikan, baik sebagai pasangan, sebagai orang tua pun sebagai anak, sebagai kakak atau sebagai adik. Adakah yang bisa saya bantu? Apakah mungkin ini bisa dikerjakan bersama? Atau adakah yang bisa saya doakan sekalipun saya tidak dapat membantu secara langsung? Merapikan rumahkah? Mengelola masakankah? Mengerjakan tugas sekolah yang ternyata di rumah saja bukan berarti bebas tugas tetapi semakin bertambah. Mengingatkan untuk makankah, untuk olahraga atau hal apapun, sesederhana apapun. Kita mau saling menggembalakan karena tidak mungkin semua dikerjakan oleh satu orang dalam kehidupan keluarga. Saya teringat akan sebuah film Indonesia yang mungkin Bapak, Ibu, saudari dan anak-anakku juga menyaksikannya. Film yang cukup populer, Keluarga Cemara. Ketika Abah merasa sebagai ayah, sebagai abah, sebagai suami, ia harus bertanggung jawab atas kehidupan seisi rumahnya. Tapi kemudian ia mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan anggota keluarga, sehingga komunikasi di antara mereka terganggu. Ada yang dikatakan oleh Eis, sang anak pertama, ketika ia bertanya kepada abahnya, kalau cuma Abah yang memikirkan kami semua, lalu siapa yang memikirkan Abah? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih, kita tinggal dalam satu rumah dengan anggota keluarga. Keadaan kita bisa bergantian. Kadang tenang, kadang gelisah, kadang senang, kadang susah. Maka mari kita saling menenangkan, saling menguatkan, saling mendukung dan memberi perhatian, kepedulian, serta dukungan. Itu dimulai dari keluarga kita. Untuk kemudian kita bisa melemparkan pandangan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bisa melemparkan pandangan kepada persekutuan
jemaat Tuhan yang sekalipun tidak dapat berjumpa secara fisik, tapi berbagai bentuk dukungan, perhatian, kepedulian masih dapat tetap diberikan. Maka selamat saling menggembalakan. Bolehkah saat ini ketika kita kebaktian bersama dengan anggota keluarga, kita tepuk pundak pasangan kita, tepuk pundak orang tua kita, tepuk pundak anak kita, kakak kita, adik kita, dan kita mau saling menguatkan dengan mengatakan, aku juga mau menjagamu. Roh Kudus memampukan kita semua, supaya kita bukan hanya jadi pendengar firman Tuhan yang baik saja, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Amin.